Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, siswa-siswi, anak-anakku dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan pada kali ini kita dapat bertemu dalam pembelajaran jarak jauh kita. Semoga nantinya kita dapat memetik ilmu, memetik pembelajaran dari apa yang akan Bapak sampaikan nanti. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah, semoga kita mendapatkan kefahaman dari Allah. Allahumma amin. Marilah bersama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya, demikian doa sebelum belajar. Semoga kita mendapatkan barokah ilmu, mendapatkan rezeki kepahaman yang datangnya dari Allah. Allahumma amin. Selanjutnya, silahkan anak-anakku untuk mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran kita dengan sesantai mungkin, serileks mungkin, dan yang penting pembelajaran kita dapat kita terima dengan baik. Silakan untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Baiklah anak-anakku, dimanapun kalian berada, marilah kita bersama-sama mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 semester 2, yang pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bertoleransi dan menjaga kerukunan antar sesama. Secara garis besar, toleransi itu lebih condong kepada sabar dalam menghadapi perbedaan. Sabar dalam menghadapi perbedaan. Dan kita harus selalu menjaga kerukunan antar sesama manusia. Sebagai makhluk sosial pastinya ada interaksi yang baik dan interaksi yang kurang baik. Perbedaan pendapat wajar, ada di mana-mana. Namun kita harus saling menghormati satu sama lain, saling menjaga perasaan satu sama lain, dan dengan tujuan keselamatan kita baik di dunia dan di akhirat. Kita tidak ingin adanya kekerasan, entah itu kekerasan fisik maupun non fisik.
Jadi kita harus selalu menjaga kerukunan antar sesama. Ada perbedaan, kita gunakan toleransi kita untuk menjaga kedamaian, menjaga kerukunan di antara sesama manusia. Karena apa? Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk semuanya. Dan kita sudah dianjurkan untuk menyampaikan dengan hikmah, dengan contoh yang baik dan mau'idatul hasanah, dan perkataan yang baik. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan bentak-bentak, tidak dengan saling sikut menyikut, namun kita semuanya saling merangkul satu sama lain. Kita berjalan bergandengan bersama untuk mendapatkan ridha Allah di jalan Allah, dan nantinya akan selamat dunia akhirat bersama-sama hingga masuk surganya Allah. Allahumma amin. Baiklah, selanjutnya akan Bapak sampaikan materi kita melalui slide berikut ini. Silakan untuk menyimak anak-anakku. Semoga kalian semuanya bisa memahami pembelajaran kita pada kali ini. Baiklah, kita masuk dalam pembahasan bertoleransi dan menjaga kerukunan antar sesama. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama, meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kode yang kedua, bersikap toleran, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 serta hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis makna Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 serta hadis tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Pembahasan yang pertama, toleransi. Toleran secara bahasa berasal dari kata Latin tolerar, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Kemudian dalam Islam, dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamuh, yaitu sikap menghormati dan menghargai seseorang untuk menjalankan hak-haknya. Jadi di sini ada hak asasi manusia, ada hak dari setiap manusia yang ada untuk dihormati dan menghargainya. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Itu dari segi artian toleransi atau tasamuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang menjaga kerukunan antar sesama. Menjaga kerukunan antar sesama. Rukun, kerukunan berarti menjalani hidup dengan damai, tenang, tertib, tentram, tidak berkonflik, tidak bermusuhan, dan tidak terpecah belah meski dihadapkan dengan berbagai perbedaan yang ada. Dengan adanya perbedaan, janganlah sampai membuat kita itu terpecah belah, bermusuhan, jangan. Alangkah lebih baiknya kita harus mengambil jalan tengah untuk selalu berdamai, selalu berrukun, selalu tidak bermusuhan, selalu tidak berkonflik, mengambil jalan tengah, solusi
mana yang terbaik. Jangan hanya mengedepankan ego kita masing-masing. Karena apa? Ketika kita mengedepankan ego kita, pastinya akan berbenturan dengan ego-ego yang lain. Jadi tidak rukun nantinya. Jadi kita harus mau mengalah, harus mau menjaga kerukunan. Karena apa? Ketika orang salah tidak mau mengaku salah, lama-lama siapa yang betah? Itu kata Didi Kempot, ya. Jadi kita harus menjaga kerukunan, terus mengakui kesalahan ataupun memperebutkan kesalahan. Itu demi kerukunan, demi kedamaian kita semuanya, demi ketenangan, demi tertib, tentrem, dan nantinya ketika kita rukun pasti akan ada solusi yang terbaik yang akan muncul setelah itu. Itulah toleransi dan juga menjaga kerukunan antar sesama. Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Allah. Minhum may yu'minu bi. Ada orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa minhum man la yu'minu bi. Dan di antara ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Ada yang beriman, ada yang tidak. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Kira-kira ketika ada orang yang beriman dan ada orang yang tidak beriman, manakah yang akan membuat kerusakan? Pastinya orang yang tidak beriman. Karena apa? Ketika kita beriman, pastinya kita akan menjaga jangan sampai terjadi kerusakan. Itu kalau beriman. Kalau tidak beriman, semua aturan, semua hukum pastinya akan ditabrak. Dan pastinya nanti akan menghasilkan bahaya, menghasilkan mudarat yang sangat besar dampaknya. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, wahai Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Jadi dalam artian di sini, toleransi di sini dalam Al-Qur'an dijelaskan, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Jadi kita harus fokus pada pekerjaan kita masing-masing. Jangan sampai kita mengganggu urusan orang lain, dan juga orang lain jangan sampai mengganggu urusan kita. Karena apa? Kita semuanya berbeda. Kita memang berbeda. Yang kamu lakukan, ya udah lakukan saja. Yang saya lakukan, ya saya lakukan. Jangan sampai saling mengganggu di antara kita. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Karena kita melakukan pekerjaan kita sendiri, dan juga kamu mengerjakan pekerjaan kamu sendiri, ataupun mereka mengerjakan pekerjaan mereka sendiri, akhirnya
tidak ada sangkut paut di antara kita, dan yang jelas aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan, dan kamu pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan. Ya, jadi ini sudah jelas kita harus bertoleransi, yang mana memang konsekuensinya ditanggung masing-masing. Konsekuensinya ditanggung masing-masing. Jadi jelas ada orang yang beriman dan ada orang yang tidak beriman. Dan yang jelas orang yang tidak berimanlah yang pastinya akan membuat kerusakan, karena sudah dapat dipastikan akan melanggar hukum-hukum yang ada. Kemudian solusi dari Rasulullah, solusi dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah, dijelaskan, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Ini salah satu dalam rangka ranah kita untuk bertoleransi. Jangan sampai kita saling mengganggu, saling tidak menghormati, tidak menghargai pekerjaan orang lain. Karena itu sudah digariskan oleh Allah juga. Dan yang jelas kita sudah mengingatkan. Namun ketika itu sudah menjadi pilihan, sudah. Berarti siap untuk menanggung resiko, bertanggung jawab terhadap apa yang ia kerjakan. Itu mungkin sedikit pembedahan tentang Quran surat Yunus ayat 40-41. Selanjutnya kita akan membaca surat Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, ini karena bukan orang itu membunuh orang lain, kemudian bukan karena berbuat kerusakan di bumi, dan juga bukan berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Betapa jelas keterangan tersebut, bahwa kita harus selalu menjaga kerukunan. Membunuh satu orang sama halnya membunuh semua manusia. Bisa dikatakan nantinya membunuh ciptaan Allah dan seterusnya. Mengecek-ngecek, mengolok-olok, membuli, itu juga nantinya akan membuli, mengolok-olok yang lainnya. Itu pastinya tidak baik. Jadi kita harus menjaga kerukunan. Keterangan selanjutnya, barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua orang.
Subhanallah. Memelihara kehidupan seorang manusia, cuma seorang manusia saja, itu seakan-akan kita telah memelihara kehidupan semua orang. Betapa besarnya anugerah Allah kepada orang yang mau memelihara orang lain, yang mengasihi, yang dengan belas kasihannya dan kasih sayang kepada orang lain, imbalan ataupun balasan seakan-akan memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Allah mengutus Rasulullah dan membawa keterangan-keterangan yang jelas, membawa pesan-pesan yang jelas, membawa aturan-aturan yang jelas dari Allah yang disampaikan kepada semua manusia. Itu dengan jelas, ada hukumnya, ada aturannya. Namun kebanyakan dari manusia itu melanggar apa yang ada dalam aturan-aturan dalam hukum-hukum tersebut. Di sini dijelaskan, tetapi kemudian banyak di antara mereka itu setelah itu melampaui batas di bumi. Yang dimaksud batas di sini adalah aturan-aturan yang ada di muka bumi. Ini dilampaui. Kekerasan di mana-mana, tidak rukun dengan tetangga, pembulian di mana-mana, dan akhirnya terjadi perpecahan, terjadi tindak kekerasan karena tidak adanya toleransi, karena tidak adanya kerukunan. Na'udzubillah min dzalik. Ini pembahasan tentang Quran surat Yunus ayat 40, 41 dan juga surat Al-Maidah ayat 32. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini tentang bertoleransi dan menjaga kerukunan antar sesama. Dengan dapat ditarik kesimpulan, perbedaan itu pasti ada. Namun jangan sampai dengan adanya perbedaan tersebut kita terpecah belah, merasa paling benar sendiri, dan akhirnya timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Terjadilah kegiatan-kegiatan intoleransi yang na'udzubillah terjadinya kekerasan, terjadinya pertempuran ataupun nanti perkelahian dan seterusnya, karena kita tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti, tidak bisa menghargai, tidak bisa menghormati perbedaan yang ada. Kita harus menghormati, harus menghargai apa yang orang lain kerjakan. Jelas. Karena tadi dijelaskan dalam Al-Quran surat Yunus mengatakan ayat 41, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kemudian disebutkan yang intinya konsekuensi akan ditanggung masing-masing. Jadi yuk kita harus bersama-sama dalam perbedaan selalu bertoleransi satu sama lain. Jangan mengedepankan ego sendiri. Karena ketika kita mengedepankan ego kita, mengaku paling benar dan saling menyalahkan orang lain, akhirnya terjadi kegiatan yang intoleransi, misalkan perdebatan, perkelahian dan seterusnya tadi. Kemudian kita harus menjaga kerukunan. Rukun damai akan membawa kita kepada ketentraman yang nantinya menghindarkan
dari tindak kekerasan. Siapa tahu yang ingin terjadi kekerasan? Pasti ketika ditanya tidak ada. Pasti jawabannya adalah pengen baik-baik saja. Ya, ini harus rukun untuk menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Intinya kita dituntut untuk merangkul, bukan memukul. Harus memeluk satu sama lain, bergenggaman tangan, bersatu dalam perbedaan Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus bertoleransi dan menjaga kerukunan antar sesama, yang diharapkan terjadinya selamat dunia dan akhirat tanpa adanya kekerasan dan saling memahami satu sama lain. Semoga kita semuanya terselamatkan di muka bumi ini, selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma amin. Sekian pembelajaran kita kali ini. Banyak kurangnya Bapak mohon maaf. Akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.